Hilang deh. Gak apa-apa. Screen sharing yang mana? Nah, ini. Ya, tadi lupa belum direkam. Oke. Tadi kita lagi menghitung yang nomor 2 ya. Keliling sama dengan 2 kali 3,14 kali R-nya 6. Berarti keliling sama dengan 12 kali 3,14. Bagaimana caranya menghitung 12 kali 3,14? Diabaikan tanda Komanya. Jadi seperti biasa, Jehan menghitung 314 kali 12. Bisa nggak menghitung begini? Bisa. Bisa ya. Berapa nih? Gitu kan ya? Iya. Terus dijumlahkan. Nah, kalau sudah ketemu, tinggal hitung berapa angka di belakang komanya. 2. Iya, ada 2 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang. 1, 2. Berarti komanya di sini. Jadi hasilnya kelilingnya sama dengan 37,6. iya, 37,68. Bisa ya? Itu tadi 6-nya dari mana? 6-nya ini loh. Yang ini. Ini. Nah, yang untuk laser, untuk menunjuk laser yang mana ya? Kan ada yang untuk menunjuk. Kederjing bulun dalam nggak pakai zoom. Ini bukan ya? Oh, ini dia. Nah, bukan lagi. Ah, Yang buat nunjuk loh. Kan ada yang merah-merah kayak laser gitu buat nunjuk. Hmm, ya. Jadi 6 itu dari mana? Dari sini nih. Nih, bentar. Ya, 6 itu dari mana? Nih, kita geser dulu ke sini deh. Biar nggak ketutupan. 6 itu dari mana? Dari sini. Ya, kan tadi soalnya carilah keliling lingkaran dengan menggunakan V 3,14 jika diketahui jadi sebagai berikut. Tadi kita sudah kerjakan nomor 1 kan, R-nya sama dengan 5. Kemudian ini kita kerjakan soal yang nomor 2. Nomor 2 R-nya sama dengan 6. ya. Nomor 2 R-nya sama dengan 6. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Cukup ya 2 contoh soal ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Wah, ini banyak nih. Sampai R-nya 12, 13, 15, 16, 17. Tapi cara mengerjakannya sama ya, seperti tadi. Wah, sampai R-nya 22 banyak banget nih. Oh, sampai 20 soal. Ternyata semuanya mencari keliling ya. Gitu, soalnya ternyata semuanya mencari keliling. Ada soal mencari luas nggak nih? Atau mencari keliling semua nih? Oh, ini soalnya mencari keliling semuanya. Oke.
Kita cari lagi ya. Malah jadi ke sini. Oke, sekarang ini kelihatan nggak di screen sharing? Tadi screen sharingnya tab soalnya. Kayaknya nggak Iya, kelihatan. bisa. Bukan screen aja. Suka lupa nanti nggak kelihatan. Nah, ini aja. Sekarang kita cari quizzes. Gimana sih biasanya? Oh ini. Quizzes. Tahu langsung di sini soal lingkaran kelas. Nah, ini ada yang luas dan keliling lingkaran. Nah, kalau ini ada soal tentang luas nih, ya. Rumus luas dan keliling lingkaran. Nah, ini jawabannya yang mana nih? A, B, C, atau D? Luas. Di sini soalnya luas dan keliling. Yang kan yang itu kan ini. Luas dan keliling. Berarti L itu adalah luas, K itu adalah keliling. Ya. L itu adalah Yang luas. C. Iya, C. Luas adalah pi R kuadrat dan K adalah 2pi kali R. Betul ya. Oke, nomor 2. Sebuah jam dinding berbentuk lingkaran memiliki diameter 28 cm. Oh, keliling jam dinding tersebut adalah, yang ditanyakan adalah keliling. Kalau diketahui diameternya 28 cm. Ayo, gimana nih? Tadi rumus keliling apa? Kali 2 kali R. 2 kali V kali R. R. Sedangkan di sini, di soal yang diketahuinya apa? Diameter. Diameter. Berarti kita cari apanya dulu? I-nya. Berarti kita cari Bentar. kita tulis dulu ya, diketahui. Nih, kita tulis dulu diketahui. Yang diketahui, apa yang diketahui? Dia meter. Berarti diameter sama dengan berapa? 28 cm. Sedangkan rumus kelilingnya sama dengan 2 kali V kali R. Berarti kita cari apa dulu? R. Cari R. Bagaimana caranya mencari R? R sama dengan R. R sama dengan, kan R-nya kita belum punya kan? Punyanya D, iya kan? R-nya sama dengan D per 2, ya kan? Iya ya, Pak. Berarti R-nya sama dengan 28 dibagi 2. 2, sama dengan berapa? Bentar. 28 bagi 2. 2. 5. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Ya kan? Iya. Jadi D per 2-nya sama dengan 14. Ya. Jadi R-nya sama dengan 14. Nah, sekarang tinggal kita masukin ke rumusnya. Kelilingnya sama dengan
Nah, sekarang V-nya pakai 22/7 atau pakai 3,14? Eh, 3,14. Nah, karena R-nya 14, kita tahu bahwa 14 itu habis dibagi 7 atau enggak? Iya, Habis. Berarti kita pakai yang 22/7. roja. Jangan pakai yang 3,14. Gitu ya. Jadi 2 kali 22/7 kali 14. 2 VR. V-nya pakai yang 22/7 karena 14 habis bagi 7. Jadi cara menghitungnya tinggal 14 bagi 7. Berapa 14 bagi 7? 14 bagi 7, 2. 2. Jadi kelilingnya sama dengan 2 kali 22 kali 2. Gitu. Berapa? 22 semua. 2 kali 2, 2, 4, ya kan? 4 kali 2, 8. Betul? Ya, Gitu. Jadi kelilingnya 88. Ada jawabannya? Ada yang B. Ya. Gitu. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan nomor 3-nya. Ini sudah direkam ya, jadi nanti walaupun dihapus sama Bu Yuyun, nanti kan ada rekamannya, nanti Bu Yuyun share rekamannya ke Jihan ya buat mengulangi lagi. Cuma yang tadi pas awal-awal nggak kerekam. Yang aku keliling. udah screenshot yang pertama. Oh sudah, ya syukur. Alhamdulillah. Oke, ini kita hapus lagi ya. Kita lanjutkan nomor 3-nya. Diketahui keliling lingkaran adalah 154. Nah, kalau ini yang diketahuinya apa? Link kelilingnya. Keliling. Yang diketahui adalah keliling. Berarti K-nya sama dengan 154. Yang ditanyakan apa? Jari-jarinya. Jari-jarinya. Berapa? Ya, kita masukin ke rumusnya. Nah, kita nggak tahu nih, V-nya apakah kita masukin 22/7 atau 3,14. Nggak apa-apa, kita masukin aja dulu. 154 sama dengan, ya kan, K sama dengan PR kuadrat. PR kuadrat, maaf. 2PR, ya kan? 2 Pi kali R. Nah, yang ditanyakan adalah R. Ya, berarti supaya sebelah kanan tanda sama dengan tinggal R, maka ini kita bagi dengan 2V, ya kan? Karena 2V dibagi 2V sama dengan 1, ya kan? Kalau sebelah kanan tanda sama dengan dibagi 2V, maka sebelah kiri juga harus dibagi 2V juga, gitu. Supaya adil. Kalau sebelah kanan dibagi 2V, sebelah kiri nggak dibagi 2V, itu bukan persamaan namanya. Karena jadinya tidak sama, ya kan? Karena tadinya, ya, jadi harus. Nah, sekarang jadi 154 dibagi 2V sama dengan R. Nah, sekarang 154 bagi 2 nih. Berapa nih 154 bagi 2? Kita lanjut ke sini ya. Berapa 154 bagi 2? 154 dibagi 2. Nih, cara hitungnya gimana? Kalau 1 bagi 2 kan nggak bisa ya. 15 bagi 2. Berapa 15 bagi 2? 15 bagi 2. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 15? 2 kali? Bentar. 7. Betul ya. 2 kali 7. Berapa 2 kali 7? 14. 14. Ya.
Berarti 15 bagi 2 itu hasilnya adalah 7. 7 sisa berapa? Kan? 1. Betul. 7 sisa 1. Nah, satunya itu kita tulis di bawah. Terus kita turunin angka 4-nya. Ya, tadi kan 15 bagi 2 kan? Masih ada angka 4-nya. Jadi sekarang 14 bagi 2. 14 bagi 2 adalah Hah? 14 bagi 2 berapa? 7. 7. Ya. Jadi 77. 154 bagi 2 itu adalah 77. Nah, sekarang jadi tinggal 77 per V. Betul nggak? Sama dengan R. Iya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Mm-mm. Ini pelan-pelan aja ya. Soalnya ini Bu Win yakin teman-teman Jihan juga di sekolah banyak yang bingung nih. Di sekolah udah pernah bahas soal semacam ini belum? Pernah. Pernah. Pada ngerti nggak teman-teman yang lain? Ada yang ngerti, ada yang cuman bengong, ada yang nggak ngerjain, ada yang nggak ngerti. Banyakan mana yang ngerti sama yang nggak ngerti? Nggak ngerti. Iya, Bu Win yakin pasti banyakan yang nggak ngerti. Apalagi kalau menjelasinnya banyakan ya. Ini sebetulnya memang konsepnya itu ya untuk soal yang seperti ini, konsepnya itu ada di SMP yang tadi itu. Kalau sebelah kanan dibagi 2V, maka sebelah kiri harus dibagi 2V. Sebenarnya konsep dasarnya ada di situ ya. Cuma Bu Win nggak tahu nih guru di sekolah Jehan neranginnya, ngejelasinnya sama kayak gini atau kayak gimana gitu ya. Bu Win nggak tahu. Sama nggak Mirip, diajarinnya kayak gini? mirip-mirip. Mirip-mirip. Iya, gitu ya. Jadi sebenarnya di sini nih kuncinya ada di sini. Di tadi pas 2P-nya dibagi 2P lagi. Nah, ini sebenarnya banyak soal yang modelnya kayak gini. Kalau untuk anak SD, di antara satu kelas, paling yang ngerti itu satu atau dua orang kalau untuk soal tipe kayak gini. Yang dibalik kayak gini gitu. Kalau yang ditanyanya keliling, insya Allah semuanya juga pada bisa ya. Kalau ditanya keliling, ditanya luas. Tapi kalau ditanya jari-jari gitu, nah ini kalau soalnya ketemu yang kayak gini. Tapi sebetulnya kalau kita sering latihan, insya Allah bisa ya. Latihannya soalnya yang kayak gini lagi, yang kayak gini lagi gitu. Nah sekarang udah sampai sini gimana nih? 77 per Pi sama dengan R. Udah sampai sini gimana nih? Udah sampai 77 per Pi sama dengan R. Kita kan nyari R-nya kan? Belum Ya. dapat angkanya kan? Nah, Pi-nya ini boleh kita ganti 3,14, boleh kita ganti 22 per 7. Tapi Bu Wiwin mau gantinya sama 22 per 7 aja. Karena 77 habis dibagi 7, betul nggak? Iya. Iya. Jadi R sama dengan 77 per, nah V-nya diganti jadi 22 per 7. Nah, di sini kita pakai konsep pembagian bilangan pecahan. Pakai konsep pembagian bilangan pecahan. Gimana nih kalau ketemu pembagian bilangan pecahan? Artinya 77 dibagi 22 per 7, ya kan? Iya. Nah, berarti R sama dengan, kalau pembagian bilangan pecahan gimana? 77 dibagi 22 per 7. Sama dengan 77 kali 7 per 22. Ya kan? 77 dibagi 22 per 7 itu sama dengan 77 itu kan 77 per 1 ya. Nah, 22 per 7 itu pembaginya dibalik, ya kan? Masih ingat nggak pembagian bilangan pecahan? Kalau misalnya 1 per 2 dibagi 3 per 4, caranya gimana? Sama dengan 1 per 2 kali 3 per 4. 3 per 4-nya dibalik. Jadi 4 per 3, gitu kan?
Ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi 77 dibagi 22/7 itu sama dengan 77 kali 7/22. Gitu. Nah, sekarang berarti R-nya sama dengan berapa? Ini kita bagi 11 semua ya. 77 dibagi 11 habis. 22 bagi 11 habis, ya kan? Iya. 77 dibagi 11 berapa? 7, ya kan? 22 bagi 11, 2. Ya, Iya. 7 kali 7, 49. Jadi hasilnya adalah 49/2. Berapa 49/2? 4 dibagi 2, 2. Ya kan? Iya. 9 dibagi 2, 4,5. Jadi hasilnya R-nya 24,5. Ada jawabannya? Nomor 3? Ada. Iya, jadi jawabannya B ya, 24,5. Oke. Silakan direnungkan dulu. Tadi di sini nih, kadernya di sini ya, di K sama dengan ini ada yang ngilang ya. K sama dengan 2 PR ya kan? K sama dengan 2 PR. Nah, kelilingnya sama dengan 154. Jadi supaya R-nya tinggal sendiri, maka dibagi 2pi. 2pi dibagi 2pi kan 1. Kalau sebelah kanan dibagi 2pi, sebelah kiri juga harus dibagi 2pi. Jadi sama dengan 154/2pi sama dengan R. Lalu 154 bagi 2 sama dengan 77. Jadi tinggal 77/pi. Jadi R-nya sama dengan 77/pi. Nah, kita masukin pi-nya itu adalah 22/7. Bu, saya mau yang 3,14, boleh gitu. Tapi nanti jadi pembagian bilangan desimal 77 dibagi 3,14 gitu. Ya. Kalau untuk pembagian enaknya kita pakai pecahan ya. Kalau untuk menghitung pembagian, karena pembagian bilangan pecahan kan gampang, tinggal dibalik aja gitu ya. Jadi kalau ketemu kasus pembagian, kalau suruh pilih desimal dengan pecahan, pilih yang pakai pecahan. Jadi nanti kita pakainya pembagian bilangan pecahan. Pembagian bilangan pecahan itu tinggal dibalik aja, lebih mudah daripada pembagian bilangan desimal. Ya, bisa dipahami? Iya. Oke. Kita lanjut ya soal berikutnya, soal nomor 4. Hai. Sebuah kertas berbentuk lingkaran. Nah, ini sama nih yang diketahui kelilingnya. Kalau tadi yang ditanya R, sekarang yang ditanya diameter. Boleh cari R-nya kayak tadi? Boleh. Misalnya, Bu, saya cuma hafal rumus 2PR aja. Yang pakai D saya nggak hafal. Ya nggak apa-apa. Kita cari, hitung, dapetin R-nya dulu, terus nanti D-nya tinggal dikalikan 2. Boleh. Banyak cara ya. Jadi pokoknya kita kerjain seingatnya kita aja gitu loh. Yang kita lupa ya udah biarin aja gitu. Kita pakai yang kita ingat aja, nanti juga ketemu gitu ya. Pokoknya ada yang kita ingat aja. Nah, sekarang yang diketahui kelilingnya adalah berapa? 616. Yang ditanya adalah diameter. Nah, rumus keliling sama dengan 2 kali pi kali R. Nah, sedangkan yang ditanya D, kita mau ganti R-nya sama dengan D/2. Ya, kita tinggal masukin aja. 2 kali pi kali D/2. R itu kan sama dengan D/2, ya kan? Bukan 12 ya, ini pi ya. Nanti disangkanya ini 12. Ini adalah pi. 2 kali pi kali D/2. Nah, ini 2 dibagi 2 sama dengan 2 bagi 2 sama 2 bagi 2. Ini yang saya coret 2 dibagi 2 ya maksudnya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi kelilingnya K-nya tinggal pi kali D.
Ya, gitu. Bu, saya nggak hafal yang ini rumus ini. Ya nggak apa-apa, misalnya hafalnya yang 2PR ya udah 2PR aja. Yang penting ada salah satu yang hafal. Nanti kita bisa ganti kok, gitu ya. Jadi K sama dengan V kali D. Nah, kita pakai sekarang rumus yang ini. K sama dengan V kali D. Ya, karena R-nya udah diganti sama D per 2, jadi K-nya sama dengan V kali D. Bingung nggak nih di sini? Dikit doang. Sedikit. Nggak apa-apa, diulangi lagi aja ya. Ulangi nih. K sama dengan 2 kali V kali R. Betul? Mm-mm. Nah, sekarang R itu sama dengan berapa? Soalnya di sini yang diketahui D, berarti R-nya harus kita ganti dengan D. R-nya harus kita ganti dengan D. Berarti K sama dengan 2 kali V kali R, kalau diganti sama D jadi apa? Hmm, D per hmm, berdua. D per 2. Ya. Kembali lagi ke konsep yang awal tadi kita pelajari. R itu sama dengan setengahnya dari D kan? Ingat nggak? Mm-mm. Iya, ya. Jadi R-nya itu diganti sama D per 2. Gitu. Kalau misalnya Jehan hafalnya K sama dengan V kali D. Sedangkan yang ditanya jari-jari. Nah, yang diketahui D. Ya tinggal ganti aja K sama dengan, kalau D sama dengan berapa R? 2 kali R, betul? Diameter kan 2 kali R kan? Oh iya ya. Iya, jadi nah ini ketemu K sama dengan 2 VR. V kali 2 kali R sama aja dengan 2 VR. Ya kan? Iya. Iya, dibolak-balik kan? Balik lagi kan? Gitu. Ya. Nah, ini saya hapus deh yang ini. K sama dengan 2 kali I kali D per 2. Nah, R-nya kita ganti dengan D per 2. Ya, karena R itu sama dengan D dibagi 2. Betul nggak? R sama Iya. dengan D dibagi 2. Betul nggak? Mm-mm. Ya udah, sekarang ini kalau perkalian bilangan pecahan, prinsipnya nih ada perkalian bilangan pecahan ya. Misalnya ada 2/3 kali 5/2. Caranya gimana nih? 2/3 kali 5/2. Atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya kan? Ya. Nah, sekarang kalau kita mau ngaliin atas kali atas, bawah kali bawah bisa aja, tapi nanti angkanya tuh jadi besar. Jadi supaya lebih mudahnya, sebelum kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah, kalau ada yang bisa dibagi nih, yang atas dibagi yang bawah, kayak ini nih 2, kan bisa dibagi 2, betul nggak? Iya. 2 bagi 2 berapa? Satu. 1. Jadi kita tulis di sini 1, sini juga 1. Jadi tinggal 1/3 kali 5/1. Kan sekarang jadi angkanya jadi lebih sederhana kan? Jadi 1 kali 5, 5. 3 kali 1, 3. Jadi hasilnya adalah 5/3. Kalau kita kaliin 10/6, nanti kita sederhanain lagi. Ya, itu sih masih kecil ya. Tapi nanti kalau ketemu angka yang besar kan jadi angkanya lebih besar lagi gitu. Jadi supaya kita nggak ketemu angka yang besar, kita bagi dulu. Kalau ada yang masih bisa dibagi, yang atas dibagi yang bawah. Kecuali angkanya nggak bisa dibagi ya. Misalnya nih, 3/4 kali 2/5 misalnya. Ini kan nggak ada yang atas dibagi yang bawah. Oh ada nih, 2 dengan 4 bisa. Ya kan? 2-nya dibagi 2, 4-nya bagi 2 bisa. Nih, kecuali misalnya nih angkanya bukan 2 nih ya. Ini angkanya ini 3/4 kali di sini berapa ya? 3 lagi. 3 lagi dah. 3/4 kali 3/5. Ini kan nggak bisa kan? Nggak ada yang bisa disederhanakan.
Nggak ada yang bisa dibagi, yang atas bagi bawah. 3 bagi 5 dibagi berapa kan nggak bisa kan. Ya udah kalau ketemu angka kayak gini ya udah kita kaliin atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 9/20 gitu. Karena nggak ada yang bisa dibagi kan, yang di atas dengan yang di bawah. Betul nggak? Iya. Itu ya. Tapi kalau kayak gini, ini kan 2 bisa dibagi 2. Jadi 5/3 gitu ya. Nah, ini tentang perkalian bilangan pecahan ya. Untuk pembagian juga enaknya pakai bilangan pecahan aja, jangan pilih bilangan desimal. Nah, sekarang ini kan kalau kita jadikan bilangan pecahan, 2 itu sama dengan 2/1. V itu sama dengan V/1, ya kan? Kalau Iya. kita jadikan bilangan pecahan. Nah, yang atas dengan yang bawah, ada yang bisa dibagi? Yang atas dengan yang bawah? 2 ini kan? Bisa. Ini di atas ada 2, di bawah ada 2. 2 bagi 2, 1. Jadi kelilingnya sama dengan berapa? Tinggal 2 bagi 2-nya udah tinggal 2 bagi 2 sama dengan 1. Berarti tinggal apa? Kelilingnya tinggal apa? 1. Tinggal ini kali ini kan? Iya. Tinggal V kali D. Jadi 2 VR-nya bisa menjadi V kali D. Gitu. Paham nggak? Jadi 2 VR-nya bisa menjadi V kali D. Ya udah tinggal kita masukin. Kelilingnya 616. Berarti 616 sama dengan V kali D. Yang ditanyakan D kan? Betul nggak? Iya. Berarti, Iya. berarti kita bagi V supaya tinggal D doang, ya kan? Sebelah kanan dibagi V, sebelah kiri juga harus dibagi V. Betul? Jadi D sama dengan 616 per Pi. Kembali lagi seperti tadi, boleh kita bagi 3,14, tapi nanti jadinya pembagian bilangan desimal. Jadi kita pilihnya pembagian bilangan pecahan aja ya. Jadi 616 per Pi sama dengan D. Pi-nya kita ganti dengan apa? 22/7. Atau dibalik ini juga boleh ya. Jadi sama dengan 616 dibagi 22/7. Sama dengan 616 kali 7/2. Waduh. Terus gimana nih? Kalau lagi belajar lo gitu, Terus gimana nih? mau diperhatiin. Ini kan bilangan genap ya, 616 ya. 22 juga bilangan genap. Berarti bisa kita bagi 2, betul nggak? 616-nya kita bagi 2, dua-duanya juga kita bagi 2. Betul? Iya. Supaya lebih sederhana. 616 bagi 2 berapa? 6 bagi 2, 3. Ya kan? Iya. 16 bagi 2, 8. 8. Jadi 308, karena 1 bagi 2 kan, satunya bagi 2 kan nggak bisa ya. Jadi kita kasih 0. 16 bagi 2, 8. Jadi 308. Karena kalau 38 kali 2 bukan 616. Nah, ini nih yang harus diperhatikan nih. Kalau kita pakai pembagian bersusun ke bawah nih, 616 dibagi 2. 6 bagi 2 gitu kan? Sama dengan 3. 3 kali 2, 6 gitu kan? Terus dikurangi, ya kan? 6 per 6, 0. Terus kita turunin angka 1. 1 bagi 2 bisa nggak? Bisa. 1 bagi 2. 1 bagi 2 bisa? 1 dibagi 2. Nggak bisa kan? 1 dibagi 2. Kan Nggak bisa. Nggak bisa. Nah,
Karena sudah diturunin 1, tapi masih nggak bisa, masih harus nurunin lagi angka 6, maka di sini kita kasih angka 0. Masih ingat nggak? Masih. Iya, jadi di sini harus bisa kita kasih angka 0. Ya, baru sekarang 16 bagi 2. 16 bagi 2 berapa? 8. 8. 8 kali 2, 16. 0 berarti 616 bagi 2 itu adalah 308. Nah, ya. Jadi materi prasyaratnya itu banyak. Harus bisa pembagian bilangan pecahan, perkalian bilangan desimal, pembagian juga ini sepertinya kan materi kelas berapa ya? Kelas 2 SD ya? Pembagian bersusun ke bawah, betul nggak? Tapi terkadang ada yang terlewat nih. Kayak ini nih 616 bagi 2. Ya. Nolnya kelupaan, gak ditambahin 0. Jadi 38. Padahal seharusnya 308. Ya. Terus ini sama dengan 7 per. Nah, dua-duanya bagi 2 sama dengan 11. Oke. Nah, sekarang udah nggak bisa disederhanakan lagi. Berarti kita kalikan 308 kali 7 dibagi 11. Berapa nih 308 kali 7 dibagi 11? Ada nggak isinya nih? 308 kali 7 dibagi 11. Hasilnya berapa nih? 308 kali 7. 8 kali 7 berapa? 56 ya? Iya. 0 kali 7, 0. 56, 21. 2156. 2156 dibagi 11. Berapa nih? 2156 bagi 11. 1, ini 11. Terus dikurangi 10. 105 dibagi 11 berapa? 9 ya, soalnya kalau 10 kan 110. 9, jadi 99 kan, dikurangi ini 6, sisanya 6. Terus masih ada angka 6 yang turunin. 66 bagi 11 tentu saja hasilnya adalah 6. Jadi hasilnya adalah 196. Nah, jawabannya ada nggak? Ada. Ada yang A ya. Gitu. Nah, kayaknya pusing ya, Sihan ya. Pusing nggak? Sedikit. Harus belajar lagi ya. Iya, jadi Jehan dasar-dasarnya masih harus dimantapin lagi. Dasar-dasarnya itu apa? Matematika dasarnya ya, yang harus dimantapin lagi adalah perkalian, pembagian ya harus dimantapin lagi. Seperti ini nih, pembagian bersusun ke bawah ya. Nah, kemudian kalau ini udah level advance sih memang ya yang dibagi P ini ya. Tapi kalau pembagian dan perkaliannya lancar, insya Allah lancar. Jadi sebenarnya matematika itu materi prasyaratnya yang paling penting adalah lancar perkalian sama pembagian. Ya. Nah, kalau ada waktu nanti Bu Win pengen Jehan lancarin dulu perkalian sama pembagiannya. Nah, setelah melancarkan materi perkalian sama pembagian, nanti Jehan lancarin operasi bilangan pecahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan. Bilangan pecahan biasa, terus kalau ketemu bilangan desimal gimana, cara merubah pecahan ke desimal, begitu juga sebaliknya. Ya, itu materi-materi prasyarat yang sebelumnya dipelajari di kelas 4. Tapi kelas 5 juga sebenarnya baru sih, sebelum ini kan materinya tentang pecahan. Betul nggak? Di sekolah sebelum ini, sebelum lingkaran materinya tentang pecahan bukan? Iya. Iya. Cuma kayaknya Jehan masih belum terlalu dalam ya. Jadi masih harus belajar lagi tentang pecahannya. Betul nggak? Ya. Jadi lebih baik tentang pecahannya nanti Jehan
dipelajari lagi, dilancarkan lagi tentang materi tentang pecahannya ya. Kalau ada waktu, nanti ulang lagi pelajaran tentang pecahan karena ini penting untuk materi prasyarat, materi-materi selanjutnya. Nanti akan ke bawah-bawah sampai ke SMP atau misalnya nanti kalau SMA ketemu lagi sama matematika. Kecuali kalau SMP SMA-nya nggak ketemu sama matematika gitu ya. Oke, sampai sini dulu Jihan. Mungkin masih banyak yang bingung ya. Jadi ya nanti pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Kalau sekarang masih bingung, istirahat dulu nanti belajar lagi. Ya, walaupun hanya beberapa soal ya. Kita cuma dapat 4 soal ya. Iya. Iya, itu pun masih agak bingung. Nggak apa-apa nanti belajar lagi ya. Ya, untuk pertemuan kali ini sepertinya cukup sampai di sini dulu ya. Udah nggak fokus kayaknya nih. Iya, udah nggak fokus ya. Kalau udah lewat 1 jam itu fokusnya sudah berkurang. Oke, ya. Untuk saat ini Bu Win cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kalau mau belajar lagi sebelum hari Senin nanti WA aja ya. Ya. Oke. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, sama-sama.